Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maliasari dari FKIP Universitas Tanjung Pura, Program Studi Administrasi Pendidikan dengan nomor induk mahasiswa F21712011009. Pada kesempatan kali ini, saya akan memainkan peran sebagai seorang supervisor yang melakukan supervisi klinis kepada seorang guru bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, peran seorang supervisor itu tidaklah hanya sebagai seorang pengawas, tetapi juga sebagai seseorang yang memberikan bimbingan dan arahan kepada guru yang membutuhkan bantuan. Maka, penting bagi seorang supervisor untuk membangun hubungan yang baik dengan guru. Pada umumnya, dalam kegiatan supervisi klinis itu terdiri dari 4 langkah-langkah utama. Yang pertama adalah langkah pertemuan awal, di mana guru menyadari dan menceritakan bahwa terdapat masalah dalam pembelajaran, kemudian meminta bantuan kepada kepala sekolah atau supervisor untuk melakukan supervisi. Lalu, pada langkah ini juga dilakukan kesepakatan mengenai instrumen-instrumen mengenai apa-apa saja yang perlu untuk diperbaiki. Langkah kedua adalah melakukan observasi kelas, di mana pada langkah ini dilakukan observasi dalam kegiatan pembelajaran menggunakan instrumen yang telah disepakati pada pertemuan awal. Kemudian, yang ketiga adalah melakukan analisis dan interpretasi data mengenai observasi yang telah dilakukan di kelas. Dan langkah keempat yaitu pertemuan terakhir antara guru dan supervisor. Pada langkah ini dibahaslah semua temuan-temuan yang ditemukan oleh supervisor kepada guru mengenai permasalahan, hambatan, dan solusi dalam kegiatan pembelajaran itu. Kemudian, supervisor memberikan saran dan solusi kepada guru mengenai perbaikan apa saja yang harus dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak saja video berikut. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu. Ada apa nih? Jadi begini Bu, saya mempunyai beberapa permasalahan dalam proses belajar mengajar. Sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu tidak? Enggak. Jadi saya ingin berkonsultasi dan meminta beberapa solusi dari Ibu. Jadi siswa saya ini, kan saya adalah wali kelas 2 Bu ya, wali kelas 2 di SD. Nah, jadi anak saya ini, siswa-siswa saya ini susah sekali untuk fokus dalam pembelajaran Bu. Dan juga mereka itu susah paham. Nah, saya tuh juga bingung, ini sebenarnya masalahnya itu timbul dari siswa atau juga dari saya, atau mungkin barangkali dari cara saya menyampaikan yang kurang tepat seperti itu Bu. Maka dari itu saya perlu bantuan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Seperti itu. Untuk pembelajarannya, ya, saya tahu tentang apa? Kebetulan saya sudah menyiapkan RPP-nya. Ini tema 1, subtema 1 tentang hidup rukun. Boleh Ibu dilihat dulu RPP-nya, Bu? Sejauh ini sudah lengkap ya, tujuan pembelajarannya juga sudah rinci, kemudian ini kata pencapaiannya sudah mencakup pembelajaran yang akan ditempuh ya, yang akan dipelajari, kemudian di langkah-langkahnya juga sudah lengkap, di langkah pendahuluan, langkah penutup, langkah inti, langkah penutup, itu sudah cukup jelas, saya rasa sudah bagus ini RPP-nya. Kemudian sumber belajar dan medianya juga, medianya Ibu pakai video pembelajaran dari YouTube ya? Berarti menggunakan presentasi proyektor ya? Iya, RPP-nya sudah bagus semua. Kemudian harus mau apa tujuannya? Iya, jadi tujuan saya menemui Ibu, saya ini untuk disupervisi. Jadi nanti kalau Ibu ada waktu luang, Ibu bisa mensupervisi saya, menyaksikan langsung proses pembelajaran di kelas, bagaimana proses pembelajaran di kelas saya berlangsung. Barangkali dengan seperti itu Ibu bisa menemukan letak permasalahan saya di mana dan bisa menemukan solusinya. Untuk apa itu? Supaya saya bisa menyocokkan waktu juga
untuk tema 1 ini akan saya sampaikan itu hari Senin depan, jam pertama. Yang pertama ya. Ya. Baik, kalau gitu kita tentukan sepakati dulu ya instrumen supervisinya. Oh iya Bu. Nanti permasalahannya adalah Siswa kurang fokus dan ya, mereka susah memahami apa yang kita sampaikan seperti itu. berarti di sini di masalah pendahuluan kira-kira ada masalah nggak? Kalau untuk pendahuluan itu tidak ada masalah Bu. Baik, di kegiatan pendahuluan paling saya mau lihat ya, mau mengamati bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian saya juga mau lihat bagaimana Ibu menyampaikan garis besar mengenai pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti saya mau mengamati bagaimana Ibu dalam menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik. Kemudian karena kaitannya dengan tidak fokus, di sini saya mau mengamati juga tentang bagaimana Ibu memicu dan atau memelihara keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Saya rasa itu di kegiatan intinya. Di kegiatan penutup paling seperti biasa ya, bagaimana Ibu melakukan umpan balik kepada peserta didik supaya melihat juga bagaimana antusias peserta didik terhadap pembelajaran hari itu. Saya rasa itu yang akan saya amati nanti berkaitan dengan instrumen supervisinya yang akan kita lakukan hari Senin jam pelajaran pertama. Iya. Ada lagi yang perlu saya bantu? Saya rasa untuk sementara itu dulu Bu. Baik. Iya. Oh, gitu. Kalau begitu saya permisi dulu Bu ya, sampai ketemu hari Senin jam pertama. Ini saya pegang ya. Iya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya, sampai jumpa. Iya, siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Wah, ada ibu baru. Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, sekarang Ibu mau memperkenalkan, Ibu ini adalah kepala sekolah Kita. namanya Ibu Rizky ya. Nah jadi sekarang kita akan belajar ditemani oleh Ibu Rizky. Kalian jangan nakal ya, Ya, Bu. anteng-anteng ya, perhatikan ya. Ya, Bu. Oke, sudah pada sarapan anak-anak Ibu? Sudah. Oke bagus, berarti semangat ya untuk belajarnya ya. Iya, Bu. Oke, seperti biasa sebelum mulai belajar kita awali dengan berdoa. Rida, silakan pimpin kawan-kawannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Masih ingat passwordnya? Masih. Oke, listen 3 kali, look 3 kali, lock 3 kali ya. Oke, 1, 2, 3, listen, listen, listen. Look, look, look. Oke, pintar anak-anak Ibu. Jadi sebelum kita mulai belajar, Ibu mau bertanya tentang materi yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan. Tentang makna ungkapan masih ingat? Lupa Bu. Coba, apa arti dari ungkapan buah tangan? Buah-buahan Bu. Oke, buah tangan artinya oleh Pasti tidak belajar di rumah ini. Belajar ya. Nanti Ibu adukan orang tuanya. Oke, sekarang kita masuk materi yang selanjutnya. Tentang kalimat ajakan. Arti mengajak ya, Bu. Ya, sekarang Ibu tanya, sebelumnya ada yang sudah pernah mengajak temannya melakukan sesuatu? Sudah, Bu. Atau diajak temannya? Sudah, Bu. Contoh nih, kayak dia ngajak
Oke baik, Ibu rasa itu cukup sekian untuk materi kita hari ini. Tapi sebelum itu nih, dengarkan Ibu dulu. Kejadian. Ambil dulu, nggak boleh ada sampah, ambil dulu. Ya Bu. Malu. Kan pelajaran belum berakhir. Perhatikan Ibu dulu, nanti Ibu tanya nggak paham. Oke, sekarang sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, coba Ibu mau tanyakan apa yang sudah tadi kita pelajari. Kalimat ajarkan diawali dengan kata apa? Ayo. Dengan kata apa? Silakan dijawab. Sudah lupa. Kalimat ajarkan diawali dengan kata ayo dan mari. Ingat? Nanti diulang lagi di rumah ya. Ya Bu. Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan pada hari ini. Untuk besok kita akan belajar tentang kalimat perintah. Jadi nanti di rumah boleh dipelajari tentang kalimat perintah ya. Tak ada PR Bu hari ini. Nanti Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya. Oke, kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu Ibu pamit dulu ya. Dadah Bu. Makasih Bu. Berarti kegiatan observasi hari ini udah selesai Bu ya. Selanjutnya nanti Ibu boleh istirahat dulu, kemudian Ibu boleh ke ruangan saya untuk evaluasi dan sarannya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Tuti. Silakan duduk. Baik. Gimana perasaannya? Udah makan? Udah kenyang? Udah tenang? Alhamdulillah sudah Bu. Kemudian gimana tadi rasanya setelah mengajar? Tentunya untuk proses belajar mengajar hari ini ada yang sedikit berbeda ya. Saya lebih nervous dari biasanya karena gitu. mungkin tadi diperhatikan oleh Ibu. Tapi alhamdulillah sih bisa berjalan dengan cukup lancar. Kemudian gimana peserta didiknya? Apakah ada bedanya tadi sama pertemuan-pertemuan sebelumnya gimana biasa? Jelas berbeda Bu. Biasanya kalau tidak ada Ibu, mereka itu susah dikendalikan. Saya susah sekali untuk bisa menguasai kelas itu. Mereka itu ribut mungkin karena tadi ada Ibu ya. Mereka lebih diam, Lebih tenang ya? Iya, lebih tenang. Baik, kita boleh langsung ke pembahasan ini sebenarnya ya. Baik, di langkah pendahuluan itu tidak ada masalah ya, tadi saya lihat semuanya baik-baik saja. Pengajuan pertanyaan juga dalam mengajar Ibu menyampaikannya, pembukaannya bagus sekali saya rasa. Kemudian kegiatan inti juga penyampaian Ibu cukup bagus, hanya saja saya rasa itu ya cara Ibu menyampaikan itu masih satu arah, masih konvensional seperti itu. Mungkin nanti untuk kedepannya bisa lebih dilibatkan lagi peserta didiknya supaya mereka yang berbicara, mereka yang bersuara. Kemudian dalam menyampaikan garis besar materi juga sudah cukup saya rasa. Masuk ke kegiatan inti itu kepada melakukan pembelajaran secara urut itu saya rasa juga sudah sesuai dengan apa yang ada di EPP ini. Kemudian menguasai kelas dengan baik juga tadi saya perhatikan bagus gitu, peserta didiknya juga rapi dan antusias dalam menjawab pertanyaan. Cuman hanya di akhirnya agak kelihatan lupa lagi gitu ya. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual itu Ibu juga sudah mengkaitkan pembelajaran dengan bagaimana contohnya gitu kan, itu sudah bagus saya rasa. Selanjutnya dalam melaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan itu juga sudah cukup, waktunya sudah sesuai, waktu masuk untuk kegiatan inti dan penutupnya sudah cukup. Kemudian memicu memelihara keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran itu menumbuhkan partisipasi peserta didik itu sudah bagus juga, ada interaksi antara guru dan murid tadi
ada kegiatan tanya jawab ya. Peserta didik juga aktif menjawab meskipun agak salah-salah, tapi mereka sudah berusaha juga untuk mengeluarkan bagaimana pendapatnya gitu kan. Kemudian merespon kegiatan dan menunjukkan sikap terbuka, kemudian menunjukkan hubungan pribadi yang kondusif itu sudah terjalin antara ibu dan peserta didik. Dan di kegiatan terakhir itu dalam memberikan umpan balik mungkin agak kurang ya, karena peserta didiknya tiba-tiba kehilangan fokus kayaknya tadi itu, dan jadi lupa dengan pembelajaran yang barusan saja disampaikan. Nah, kemudian sedikit masukan untuk saya Bu, kalau misalnya bisa menjadi catatan untuk perbaikan ibu ke depannya, agar anak-anak lebih fokus dalam belajar itu, mungkin ibu bisa lebih mengembangkan media, ibu bisa lebih mengembangkan metodenya supaya mereka lebih aktif, supaya mereka lebih terlibat dalam pembelajaran. Kemudian apalagi untuk anak-anak ya, itu ada yang namanya gaya belajar, di mana mereka tuh akan lebih fokus ketika pembelajaran itu sesuai dengan style mereka. Apakah anak itu lebih cenderung suka mendengar, apakah anak itu cenderung suka melihat gambar dan sebagainya, itu harus dipelajari dulu. Maka perlu yang namanya pendekatan kepada peserta didik. Saya rasa itu catatan yang saya berikan untuk ibu untuk pembelajaran ke depannya. Ada lagi perlu yang mau ditanyakan? Saya rasa untuk sementara itu saja Bu. Terima kasih banyak untuk masukan Ibu, itu akan sangat bermanfaat sekali untuk saya. Sama-sama. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu Bu ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih juga sudah mau menyampaikan keluh kesahnya kepada saya, sehingga saya merasa dibutuhkan oleh guru gitu kan ya. Kalau begitu terima kasih Bu ya. Saya pamit.